Salawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap kepada Allah semoga berkat senandung salawat yang kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita kelak di hari kiamat ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kesemuanya diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kajian dari apa yang telah dituangkan oleh guru kami Profesor Dr. Al-Habibul Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keutamaan umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, kalau pada kajian kita yang lalu kita telah bahas tentang sholatul duha, salah satu daripada kemuliaan umat Muhammad. Kita di dalam syariat kita disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat duha. Maka kini yang kedua adalah di antara nilai-nilai kemuliaan umat Sayyidina Maulana Muhammad, dalam syariat kita ada sholat yang disunahkan pula pada diri kita yang disebut dengan sholatul istikharah. Sholat memohon petunjuk dari Allah saat kita sedang menghadapi masalah atau kita dihadapkan dengan harus memilih dari banyak pilihan di dalam kehidupan kita yang di dunia ini. Nah, bagi seorang muslim muslimah, saat ia dihadapkan dengan sebuah persoalan hidup, saat dimana dia diharuskan untuk memilih, maka bagi seorang muslim muslimah, ia punya sarana, ia punya fasilitas. Di saat dirinya dengan segala kemampuannya yang dia miliki belum bisa menentukan dan memastikan bahwa pilihannya itu adalah yang paling tepat dan yang paling baik, maka ia saat itu disarankan untuk tidak menjatuhkan pilihannya, untuk tidak memilih, untuk tidak melangkah dan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, terkecuali setelah ia melakukan sholat sunnat istikharah. Sholat sunnat istikharah itu juga sebuah cerminan bahwa umat ini, di antara syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW kepada kita adalah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Betapa dekatnya kita dengan Allah, betapa masing-masing umat ini punya jalur yang menghubungkan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan leluasanya kita dapat berkomunikasi dengan Allah, memohon petunjuknya untuk segala urusan apa saja. Bahkan itu disunahkan untuk kita laksanakan tiap harinya, mengawali aktivitas kita dalam hidup ini dengan melakukan sholat sunat istikharah. Sholat memohon agar Allah memilihkan yang terbaik untuk diri kita. Kalau selama ini mungkin kita sholat istikharah kalau ada anak yang meminang anak perempuan kita biasanya, baru kita sholat istikharah. Nah, ini kurang pas. Atau kita sholat istikharah manakala kita hendak meminang seseorang, kira-kira
calon jodoh kita ini baik atau tidak. Padahal istikharah itu disunatkan untuk segala persoalan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini, agar kita tidak salah pilih dan tidak salah langkah. Maka diriwayatkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana mengatakan an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adati ibni adama kathratu istikharatillahi wa ridahu bima qadallahu lah. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang mengacu sumber periwayatannya dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertutur sabda, di antara nilai-nilai kebahagiaan seorang anak manusia, di antara kebahagiaan anak manusia adalah banyaknya ia melakukan istikharah kepada Allah, banyaknya ia memohon petunjuk kepada Allah agar Allah memiliki yang terbaik untuk dirinya. Itu termasuk min sa'adatil insan, termasuk kebahagiaan bagi seorang anak manusia. Kalau begitu, jika kita hanya mengandalkan kepandaian kita, pengalaman kita, dan apapun itu yang dinisbatkan kepada kita, diri kita secara pribadi, berarti kita jauh untuk menggapai kebahagiaan itu. Tetapi insya Allah, jika seseorang itu telah melakukan istikharah, maka di hadapannya ada nilai-nilai kebahagiaan yang akan menyongsong dirinya. Maka Rasul bersabda, di antara nilai-nilai kebahagiaan seorang anak manusia, manakala dia banyak melakukan istikharah kepada Allah. Lalu waridahu bima qadallahu lah, dan kerelaannya dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Saat manusia itu legowo, mau menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, itu merupakan manusia yang paling bahagia di dunia ini. Itu menunjukkan betapa keimanannya kepada Allah begitu kuat, sehingga dia menerima apa saja yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut hal-hal yang seperti ini, manusia lebih banyak mengedepankan akal fikirannya. Maka Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi yang menurut akalmu, menurut perhitunganmu, menurut hitungan-hitunganmu, menurut prediksimu, ini baik. Kata Allah, fahuwa syarrul lakum. Padahal yang kau anggap baik ini sungguh amat sangat buruk untuk dirimu. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Dan sebaliknya, yang kau anggap gak baik, gak bagus, tidak menguntungkan, dan seterusnya, menurut ilmumu ini tidak menguntungkan, menurut ilmumu, perkiraanmu ini tidak menguntungkan. Kata Allah, justru yang demikian itu amat baik untukmu. Ayat ini menginformasikan kepada kita, janganlah kita terlalu pede, terlalu percaya diri yang berlebihan, mengandalkan pengalaman, mengandalkan pendidikan kita yang tinggi, semisal saya sarjana, saya punya otak, saya bisa berpikir, dan seterusnya. Jangan. Karena siapapun kita,
apapun strata pendidikan kita, apapun status sosial kita, seberapa jauh dan seberapa banyak pengalaman kita, kita adalah manusia yang lemah, yang tidak tahu apa-apa hal yang berkait dengan qada dan qadar Allah, tentang ketentuan nasib kita di dunia ini. Oleh karena itu langkah yang terbaik adalah istikharah, memohon petunjuk kepada Allah agar Allah memilihkan kita yang terbaik. Paham ibu-ibu ya? Salat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Nanti akan ada tuntunannya. Yang kedua, lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallahi. Dan termasuk kegagalan bagi seorang anak manusia adalah manakala ia meninggalkan istikharah itu. Tadi itu, lebih percaya kepada kemampuan dirinya, lebih percaya kepada pengalamannya, lebih percaya dari tingginya pendidikan yang telah dia gapai dan capai, lalu mengatakan, untuk apa istikharah? Saya sudah berpengalaman dalam hal ini untuk menangani hal-hal seperti ini. Maka yang akan didapatkan adalah kekecewaan dan kekecewaan. Ternyata semuanya terjadi di luar daripada perhitungannya, di luar ekspektasinya. Ya, kata orang sekarang, di luar ekspektasi, di luar perkiraan dia, di luar prediksinya. Dia sudah hitung-hitung, pasti masuk, ternyata nggak masuk, pasti berhasil, ternyata nggak berhasil. Kenapa? Salah satunya, kenapa dia salah memilih, salah menetapkan pilihan? Karena dia terlalu jumawah, terlalu sombong, terlalu percaya diri yang berlebihan, dan meninggalkan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat kita, yaitu untuk melaksanakan salat istikharah. Kita boleh berandai-andai, boleh melakukan perkiraan-perkiraan, boleh melakukan perhitungan-perhitungan. Selebihnya hal-hal yang tak mampu kita jangkau, kita salurkan melalui salat istikharah. Paham ibu-ibu ya? Wa sukhtuhu bima qadallah, termasuk kegagalan seorang anak manusia itu adalah saat dia menolak dan merasa tidak bisa menerima akan apa yang telah Allah tetapkan. Ini berkait dengan keimanan seseorang. Kalau kita kemudian menolak dan tidak mau menerima, apa kemampuan kita untuk menolak itu? Nggak ada. Justru itu akan berdampak pada keimanan kita sebagai seorang yang beriman, yang telah berikrar kita bahwa beriman kepada qada dan qadar Allah. Apapun wujudnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dari seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, begitu tutup cerita beliau, yu'allimuna al-istikharata, bahwa Rasul itu senantiasa mengajarkan kepada kita salatul istikharah itu fil umuri kulliha, dalam kami menghadapi segala persoalan, segala urusan. Rasul anjurkan agar kita menghadapinya dengan kita melakukan salat istikharah. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, layaknya beliau mengajarkan kepada kita bacaan surah daripada Al-Quranul Karim itu. Begini caranya, begini caranya, begini bacaannya, begini tuntunannya. Layaknya beliau mengajarkan kepada kita, kata sahabat Jabir, bacaan Al-Quran. Begitulah Rasul mengajarkan tentang salat istikharah itu. Lalu Rasul berkata, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kalian hendak melakukan suatu pekerjaan, hendak mengambil satu tindakan, sikap dalam hidup ini, apa yang harus kalian lakukan?
Rasul mengajarkan falyarka' raka'atain min ghairil fariidhah. Hendaknya ia berwudu dan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini sifatnya sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Kemudian usai dia sholat, hendaknya ia mengucap, berdoa di dalam doanya itu usai sholat. Ini menunjukkan bahwa kami ya Allah manusia yang enggak punya daya dan upaya. Kami bingung di dalam menentukan pilihan kami saat kami menghadapi persoalan ini. Maka ya Allah, pilihkanlah kami yang terbaik. Kira-kira itulah inti daripada doa itu. Doa itu teksnya sebagai berikut: Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, inni astakhiruka bi'ilmika, aku memohon kepadamu pilihan agar engkau memilihkanku yang terbaik. Bi'ilmika, dengan mengandalkan ilmumu ya Allah. Aku tidak mengandalkan ilmuku, tapi aku mengandalkan ilmumu ya Allah. Ilmumu yang telah meliputi segala sesuatunya. Kalau ilmuku terbatas, sementara ilmumu maha luas. Kalau ilmuku cetek, sementara ilmumu maha dalam ya Allah, maka aku mengandalkan ilmumu untuk memilihkan hal yang terbaik untuk diriku. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon ya Allah kepadamu mengandalkan kekuasaanmu, bukan kekuasaan diriku. Karena aku bukan siapa-siapa, aku sangat lemah, sementara engkau adalah yang maha kuat dan maha bisa atas segala-galanya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku sekali lagi memohon kepadamu ya Allah dengan karuniamu yang agung, karuniamu yang besar. Fa innaka takdir wa la aqdir, karena sungguhnya engkau sanggup sementara aku enggak sanggup. Engkau adalah maha bisa sementara aku tak kuasa apa-apa. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau adalah maha mengetahui segala sesuatunya sementara aku enggak tahu apa-apa ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui akan hal-hal yang gaib sementara aku tidak. Aku tidak tahu ya Allah, apakah jodoh anakku ini baik. Semisal ada yang melamar anak kita, apakah dia kelak akan dapat mampu membahagiakan anak saya? Saya nggak tahu. Apakah dia adalah laki-laki yang pantas untuk membimbing anakku sebagai suami ya Allah? Engkau maha tahu sementara aku nggak tahu. Apakah ia kelak akan bisa memberikan anak-anak yang soleh dan soleha? Aku nggak tahu sementara engkau lah yang maha tahu. Hal-hal yang seperti ini, unek-unek yang seperti ini, kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ibu-ibu ya? Faham ibu-ibu? Jadi menilai seseorang nggak bisa dari penampilannya saja. Oh, turun dari mobil, ini orang sugih, lalu kita terima dengan tangan terbuka. Belum tentu, boleh jadi mobilnya mobil sewaan itu. Iya, iya, tampilannya saja. Yes. Allahumma, lanjut doa yang itu. Allahumma, ya Allah, wahai Rabb kami, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui jika persoalan ini, jika masalah yang sedang aku hadapi ini, jika pemuda yang hendak melamar dan meminang putriku ini khairun li, baik untukku, artinya baik juga untuk anakku, fi dini, kebaikan itu berkaitan dengan agamaku. Jangan-jangan aku setelah menerima pinangan anakku ini, agamaku jadi rusak. Iya, ternyata
calon menantu kita orangnya modern. Iya. Begitu kita nak sholat maghrib berjamaah, nanti aja kita jalan-jalan dulu bu, hancur agama kita. Kan waktunya masih banyak, gampang kita sholat di rumah dan seterusnya. Kadang-kadang kita nggak sadar, punya mitra baru dalam berbisnis, rupanya mulai menggeret kita untuk meninggalkan tuntunan agama kita. Kita nggak sadar, kita dibius oleh keuntungan materi. Kadang-kadang kita nggak sadar, gara-gara teman baru kita ketinggalan sholat jamaah. Gara-gara teman baru kita, justru kita semakin tidak terasa dan tidak sadar diri, makin jauh dari Allah. Karena kesibukan bisnis kita atau menghitung-hitung keuntungan kita dan hal-hal yang sejenis. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, ya Allah, aku nggak tahu sementara Engkau yang Maha tahu. Jika persoalan ini itu baik untukku, hal yang berkait dengan nilai-nilai agamaku, wa ma'ashi, dan nilai-nilai kehidupanku, wa akibati amri, dan punya dampak yang baik juga untuk persoalanku. Jangan gara-gara dia saya berurusan dengan polisi. Seumur-umur hidup saya nggak pernah berurusan dengan polisi, tapi gara-gara bermitra dengan dia, setelah berkenalan dengan dia, maka saya berurusan dengan polisi. Wa akibati amri, au qala ajili amri wa ajilih. Ya Allah, manakala pilihanku ini baik untukku, untuk masa sekarang dan masa nanti, maka faqdurhuli, takdirkan untukku ya Allah, pilihkan untukku ya Allah, wa yassirhuli, dan mudahkan aku untuk menggapainya, untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Tsumma barik li fihi, ya Allah, kemudian berkahi aku dalam persoalan ini. Nah, kalau itu jodoh anak kita, maka kita katakan faqdurhu, takdirkan ya Allah, li, untukku dan untuk putriku, dan mudahkan untukku dan untuk putriku, serta berkailah untukku dan untuk putriku. Namun sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, dan sebaliknya, kalau persoalan ini justru buruk untukku, buruk untuk putriku, fi dini, yang akan berdampak buruk untuk nilai-nilai agamaku dan nilai-nilai agamanya. Jangan-jangan setelah anak kita dipinang oleh orang tersebut yang tadinya tampak alim, tampak berakhlak, ternyata rupanya dia hanyalah musang berbulu domba, atau musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Begitu dia meminang anak kita, baru kelihatan warna aslinya. Anak kita yang tadinya rajin sholatnya, tiba-tiba kini malah malas sholatnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya? Oh, alhamdulillah, jadi saya nggak mengada-ngada ya. Nah, maka ya Allah, wa ma'ashi, setelah aku memilih ini ternyata berdampak buruk untuk kehidupanku dan kehidupan anakku. Wa akibati amri, dan berdampak buruk untukku dan untuk anakku. Kalau seperti itu, ya, ajili amri wa ajili, baik untuk masa kekinian, masa sekarang, atau untuk masa nanti, itu buruk. Fasrifhu anni, maka ya Allah, persoalan ini enyahkan dari diriku, enyahkan dari putriku, enyahkan dari keluargaku, jauhkan kami dari persoalan ini. Waqdur liyal khairah, dan takdirkanlah hal yang terbaik untukku. Jadi jangan khawatir setelah si fulan itu batal meminang anak kita karena memang jodoh yang nggak baik,
akan datang jodoh-jodoh yang lain yang jauh lebih baik, ibu-ibu. Ya, jangan kita kemudian merasa menyesal yang tadi itu padahal datangnya naik mobil sedan mewah, ya, dan seterusnya. Waqdur liyal khaira haitsu kan, maka takdirkanlah hal yang terbaik apapun itu, apapun wujudnya. Thumma radini bihi, kemudian ya Allah berikan aku rasa kepuasan untuk menerima apa yang Engkau takdirkan untukku. Kemudian menyebutkan namanya. Apa itu? Apa hajat yang kita mohonkan kepada Allah itu? Kita sebutkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau langkah ini kita lakukan, maka insya Allah yang langkah kita tidak akan pernah salah dan pilihan kita tidak pernah ngawur. Kenapa? Karena hakikatnya pilihan kita adalah sesuatu yang telah dipilihkan oleh Allah untuk diri kita. Apapun itu, menyangkut masalah pekerjaan, menyangkut masalah perjodohan, menyangkut apapun dari persoalan kita, maka insya Allah yang kita pilih itulah adalah hal yang terbaik. Karena itulah hakikatnya pilihan Allah. Kenapa? Karena kita telah melalui sebuah proses yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim muslimah menjalankannya, yaitu salatul istikharah. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan, kalau beliau sedang menghadapi persoalan, beliau akan mengatakan Allahumma khirli wakhtarli, Allah pilihkan untukku dan kemudian jadikan aku memilih yang Kau pilih tadi itu. Jadi jadikan aku punya kecenderungan untuk menyenangi dan memilih apa yang Kau telah pilihkan untukku. Jangan setelah Allah memilihkan untuk kita, malah kita memilih pilihan yang lain atas dasar otak kita dan akal kita. Tapi Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah pilihkan untukku dan berikan aku kecenderungan untuk memilih apa yang telah Engkau pilihkan untuk diriku. Kemudian apakah setelah kita beristikharah itu haruskah kita mengalami mimpi lalu kita tidur, ya, lalu mimpi? Yang pertama, sholat istikharah itu tidak harus dilakukan di malam hari. Begitu kita tidak keluar menghadapi persoalan, kita sholat jam berapapun juga itu, ya. Jadi nggak nunggu malam, ibu-ibu. Yang pertama. Yang kedua, nggak ada kaitannya dengan mimpi. Saya sudah sholat 2 kali tapi nggak mimpi. Ya memang nggak ada hubungannya dengan mimpi. Paham ibu-ibu ya? Jadi sholat istikharah itu tidak harus kita lakukan di malam hari. Yang kedua, nggak ada hubungannya dengan mimpi. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan mantapnya hati. Mau ke barat atau ke timur, memilih atau tidak memilih, mengiyakan atau menolak. Di mana kecenderungan hati kita, itu yang menjadi tolak ukurnya. Sekali lagi, bukan mimpi. Nah, bisa jadi Allah salurkan jawaban untuk sholat kita itu melalui mimpi. Bisa jadi, tapi bukan kelaziman, bukan keharusan. Paham ibu-ibu ya? Nah, jadi saya sudah sholat 3 kali kok nggak mimpi. Ya memang nggak ada hubungannya dengan mimpi. Paham ibu-ibu ya? Kalau ibu-ibu selama nonton sinetron boleh jadi mimpi, jadi pemain sinetron. Nah, ya. Tapi kalau sholat istikharah nggak ada kaitannya dengan mimpi. Apa yang terjadi tadi itu? Kecenderungan hati kita kemana? Menerimakah atau menolak? Tapi sudah ada kemantapan. Itulah sesungguhnya tujuan daripada sholat istikharah. Memohon kemantapan dari Allah di dalam kita menjatuhkan pilihan, mengiyakan atau menolak, memilih pilihan yang pertama A atau pilihan B. Paham ibu ya?
Kalaupun kemudian kita mimpi, apa mimpinya itu? Paham Ibu ya? Mimpinya itu apa? Nah, mimpinya itu kalau baik, itu kita melihat sesuatu yang nuansanya putih. Nuansanya putih. Misalnya melihat ada masjid warnanya putih. Ya. Misalnya begitu. Atau melihat apalah yang nuansanya putih-putih gitu. Nah, itu tanda yang baik. Atau melihat air. Mimpi melihat telaga, airnya tenang. Itu tanda-tanda positif, baik. Ya. Tanda-tanda baik. Sebaliknya, kalau kita mimpi kok nuansanya kok hitam, gelap, ya, itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa apa yang kita hadapi itu dan yang kita pilih itu adalah sesuatu yang buruk, nggak baik, ya. Atau mimpi kita itu melihat sesuatu yang menakutkan, misalnya berjalan di pinggir jurang yang akan mengancam keselamatan diri kita, ya. Atau kita di ketinggian yang kita melihat ke bawah itu sangat dalam dan kita merasa ketakutan, ya, terancam jatuh. Nah, itu indikasi bahwa persoalan yang kita hadapi itu nggak baik, kita batalkan saja. Nah, itu jika kita mengalami mimpi. Jika tidak, ya ukurannya hati kita, mantapnya jiwa kita terhadap persoalan ini. Dan insya Allah setelah kita beristikharah dan kita menentukan pilihan, insya Allah pilihan kita itu sesuai dengan pilihannya Allah. Paham Ibu ya? Paham? Sholat 2 rakaat, kemudian bisa baca rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas, kemudian usai Assalamualaikum warahmatullahi, baca doa ini. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, diikuti dengan salawat kepada Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka bifadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam, dan seterusnya. Paham Ibu ya? Begitu adab kita berdoa itu, supaya doa ini dikabulkan oleh Allah. Caranya diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, diikuti pula dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian kita masuk ke dalam doa kita. Terserah mau doanya dengan bahasa apa, mau bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa apa saja, monggo silakan. Paham Ibu ya? Asal yang 3 hal tadi itu sudah kita penuhi. Setelah itu ibu-ibu mau berdoa bahasa apa saja, monggo, Allah maha memahaminya, karena Allah pencipta bahasa. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan istikharah, kalau belum mantap diulang lagi istikharah itu kedua, belum mantap diulangi lagi ketiga, begitu sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemantapan hati, kemantapan jiwa untuk memilih, ya. Kalau di satu pihak sudah mendesak, bagaimana jawabannya? Tunggu ya, sampai saya mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu ya? Nah, jadi jangan kita mudah-mudah untuk mengambil sikap dan langkah, apalagi itu menyangkut perjodohan anak kita. Jangan kita gegabah, akhirnya berdampak penyesalan seumur hidup. Nah, agar itu tidak terjadi pada diri kita, mari kita laksanakan yang disunnahkan oleh junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholat istikharah ini kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan ini, karena Allah selalu memilihkan hal yang terbaik, karena kita sudah menformat
sudah melakukan ya dalam kehidupan ini apa-apa yang disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan apa saja dalam hidup ini, jika kita merasa gampang menghadapinya, maka mohon kemantapan dari Allah dengan melalui salat istikharah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita telah memasuki bulan Dzulhijjah dan beberapa hari ke depan kita insyaallah kita hari Rabu itu memasuki hari Arafah, karena hari Kamisnya kita akan berlebaran Idul Adha. Maka disunnahkan kalau yang lebarannya hari Rabu, ya Arafahnya hari Selasa. Ya. Kalau yang lebarannya hari Kamis, Arafahnya hari Rabu. Terserah ibu-ibu, bebas. Ya, bebas. Mana yang benar? Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Yang enggak benar mereka yang enggak sholat. Ya, mereka yang enggak sholat. Ya. Nah, ada anjuran agama untuk kita itu melaksanakan sholat puasa sunnah yang disebut dengan puasa sunnah Arafah, yaitu puasa di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, bulan haji, yang insya Allah bagi yang berlebaran hari Kamis maka Arafahnya hari Rabu, tanggal 20